Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem rangka ikan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dinda Revita Cahyani, kedua Ajeng Siska Sari Pratiwi, ketiga Bila Wahyu Regina, keempat Daril Ahsan Mustafa Rahman, kelima Devi Pangki Prayoga, keenam Gita Serliana, 7 Imayana Zahda Sabila, ke-8 Muhammad Fawaz Mustafa, 9 Nadif Aulia Sahna, dan ke-10 Sarani Gita Safitri. Pada materi pertama akan menjelaskan tentang rangka utama. Fungsi rangka sendiri, yang pertama untuk menegakkan tubuh, kedua melindungi organ tubuh, dan ketiga menyokong atau menunjang organ-organ tubuh. Lalu pada pengertian rangka, sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Seperti juga pada sistem rangka ikan. Sistem rangka ikan menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam. Rangka yang menjadi penegak tubuh ikan terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Menurut asalnya, tulang terbagi atas dua bagian, yaitu ada tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan tidak terjadi proses penulangan sejati dan seluruh bagian tulangnya terdiri dari tulang rawan. Seperti pada kelas Chondrites atau ikan bertulang rawan dengan contoh ikan hiu dan ikan pari. Yang kedua ada tulang sejati. Pada awalnya adalah tulang rawan, lalu mengalami proses osifikasi agar menjadi keras. Seperti pada kelas telestoi yang rendah tingkatannya, masih terdapat tulang rawan pada neurocranium, tetapi pada golongan ikan yang lebih tinggi tingkatannya, tulang tengkorak telah mengalami proses osifikasi dengan baik dengan contoh ikan mas. Di sini terdapat gambar rangka ikan. Rangka ikan sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Dari kepala sendiri, ini terdapat beberapa bagian, seperti operkular, tengkorak, orbit, rahang atas, rahang bawah, clavicle, pelvic girdle, jari-jari sirip dada, jari-jari sirip perut. Lalu pada bagian ekor juga terdapat beberapa bagian lagi, seperti jari-jari sirip punggung bagian depan, jari-jari rawan, jari-jari sirip punggung bagian belakang, duri neural, vertebrata, duri hymal, jari-jari sirip anal, jari-jari rawan, dan tulang rusuk. Lalu pada bagian ekor juga terdapat beberapa bagian, seperti hipural dan jari-jari sirip ekor. Ikan memiliki pola dasar, yaitu kepala, badan, dan ekor. Secara umum bentuknya ada bentuk tubuh simetris. Salah satunya adalah bentuk torpedo. Bentuk torpedo mempunyai bentuk tubuh ramping dengan potongan lintang berbentuk elips dan bentuk pangkal ekor yang sempit tepat depan sirip ekor. Oleh karena itu disebut berenang cepat. Contohnya adalah ikan tuna, Tunus alalunga, dan ikan cakalang, Eutinus pelamis. Yang kedua adalah bentuk pipi. Cara berenangnya tidak konsisten. Contohnya ikan mas, Cyprinus carpio. Yang ketiga ada bentuk dasar dorsoventral. Bentuk ini ada bentuk ikan yang cocok hidup di dasar perairan. Contohnya adalah ikan pari.
Dasyiatis sp. Yang keempat adalah bentuk ular. Mempunyai bentuk tubuh ikan yang memanjang dengan penampang lintang yang sedikit silindris dan kecil dan bagian ujungnya runcing. Contohnya adalah belut, Monopterus albus, dan sidat, Anguilla celebesensis. Untuk rangka pada ikan terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung atau tulang rusuk, tulang punggung, dan tulang rusuk. Secara umum, perkembangan embrionik tengkorak ikan berasal dari 3 sumber, yaitu kondrokranium atau neurokranium. Kondrokranium adalah pembungkus otak yang pada mulanya berasal dari tulang rawan, kemudian akan berganti menjadi tulang sejati pada waktu embrio tengkorak dibentuk. Dermokranium. Dermokranium adalah bagian dari kranium yang tersusun dari tulang dermal. Berbeda dengan endokranium dan splanchoranium yang tersusun dari tulang endokondral. Dermatokranium terdiri dari atap tengkorak, kerangka wajah, dan pada ikan tulang operkular. Yang ketiga adalah splanchoranium. Splanchoranium yaitu tulang tengkorak yang berasal dari rangka penyongkong lengkung insang. Umumnya tulang-tulang dermal membentuk atap tengkorak. Selanjutnya yaitu elasmobranchi. Pada elasmobranchi, seluruh bagian otak dibungkus oleh tulang rawan yang masif tanpa batas yang nyata, seperti biasanya terdapat pada vertebrata lainnya. Kapsul optik dan nasal bersatu dengan kondrokranium, akan tetapi kapsul optik tetap bebas sehingga mata dengan bebas dapat digerakkan. Saraf dan pembuluh darah yang berhubungan dengan otak melalui lubang-lubang yang terdapat pada dinding kondrokranium. Teleostei. Teleostei adalah ikan yang termasuk ke dalam suku ikan sirip tulang, yang meliputi jenis ikan laut maupun ikan air tawar biasa. Teleostei adalah satu dari 3 kelas ikan Actinopterygii yang termasuk ke dalam 26.840 spesies yang masih ada dalam 40 subkelas dan 448 keluarga. Subkelas yang paling bertahan hidup dalam kelompoknya. Yang pertama, pada Teleostei terdapat lubang yang menghubungkan tulang tengkorak dengan ruas tulang belakang, yaitu foramen magnum. Yang kedua, sebagai tempat syaraf dan medula oblongata, dan terdapat 4 buah tulang osipital, yaitu A. Tulang basiosipital tunggal di bawah foramen magnum, B. Tulang supraosipital tunggal di atas foramen magnum, dan C. Tulang eksosipital sepasang di kanan dan kiri foramen magnum. Yang ketiga, tulang yang menjadi lantai tengkorak atau atap rongga mulut adalah bagian depan dari basiosipital, yaitu basis sphenoid, presphenoid, dan mesethmoid. Yang keempat, jika lantai dasar tidak menutup semua, maka basis sphenoid dan presphenoid ditutup tulang dermal yang disebut parasphenoid. Tulang rusuk. Pengertian tulang rusuk menurut otonomi, tulang rusuk atau iga nama latinnya adalah costae, adalah tulang panjang yang melengkung membentuk tulang rusuk. Di samping ini adalah contoh gambar tulang rusuk yang meliputi neural spine, epineural, neural arch, neural canal, centrum, epipleural, hakmal spine, dan rib.
Tulang parietal merupakan sepasang tulang yang terletak di daerah atap tengkorak paling belakang di depan supa occipita. Tulang frontal, sepasang tulang yang merupakan keping dermal yang luas, berkembang tepat di depan tulang parietal. Ada juga tulang nasal. Tulang nasal merupakan tulang yang bentuknya memanjang dan terletak di antara dua lubang hidung. Kemudian ada tulang dermal. Tulang dermal membentuk atap tengkorak. Sepasang tulang parietal terletak di daerah atap tengkorak paling belakang di depan supa occipita. Sepasang tulang frontal yang merupakan keping dermal yang luas berkembang tepat di depan tulang parietal. Di depannya terdapat tulang nasal yang bentuknya memanjang dan terletak di antara dua lubang hidung. Sepasang tulang lakrima terdapat pada bagian anterior sisi tengkorak. Kemudian ada tulang rahang atas. Tulang rahang atas terdiri dari tulang premaksila, maksila, jugal, dan quadratojugal. Premaksila dan maksila pada beberapa ikan buas dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam. Tulang dermal yang terdapat pada langit-langit mulut ialah prevomer, endopterygoid, ectopterygoid, palatin yang masing-masing terdiri dari satu pasang, dan sebuah parasphenoid. Tulang dermal pada rahang bawah ialah dentari yang dilengkapi gigi-gigi spenial, angular, dan artikular. Pada golongan Osteichthyes, terdapat tulang dermal yang menjadi penutup insang, yaitu operculum, suboperculum, preoperculum, dan interoperculum. Di bawah rahang terdapat branchiostegal dan urohial yang merupakan tulang penyokong keping tutup insang. Kemudian adalah tulang rahang bawah. Pada ikan yang bertulang rahang bawah terbuat dari sejumlah tulang, tetapi ini secara bertahap menjadi kurang dalam evolusi. Pada manusia dan mamalia lainnya, tulang rahang hanyalah sebuah tulang rahang atau dentari, yang yaitu tulang terbesar dan terkuat pada wajah. Pada mamalia, tulang ini dulunya di tulang rahang bawah telah menjadi telinga ossisless. Berikut adalah gambar dari tulang pipi yang terdiri dari palatin, extiopeterygoid, mesopterygoid, metapterygoid, hemomandibula, opercicle, superpercicle, prepercicle, interiopercicle, intersal, symplectic, quadrat, angular, ventricular, dentary, sesamoid, articular. Yang kemudian adalah tulang tengkorak. Bagian-bagiannya yaitu premaksila, maksila, ada nasal, frontal, ada paranoid, basipenoid, petrosphenoid, angular, dentary, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian adalah tulang Weber. Pada famili Cepirinidae dan Silurinidae, 3 raus pertama tulang punggung mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang dinamakan tulang Weber. Tulang ini berfungsi di dalam pendengaran sebagai penyalur getaran suara yang diresonansikan di dalam gelembung gas ke telinga bagian dalam. Salah satu ikan yang memiliki tulang Weber paling lengkap adalah ikan mas atau Ceprinus carprio. Sanger dan Mechun mengungkapkan adanya variasi interspesifik yang tinggi pada morfologi tulang Weber antar jenis ikan walaupun berada dalam satu genus yang sama. Hal ini kemudian menjadikan tulang Weber menjadi salah satu parameter kunci dalam upaya mengklasifikasikan jenis ikan.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya variasi morfologi tulang Weber antar jenis ikan adalah perbedaan kondisi lingkungan. Selanjutnya adalah jenis tulang Weber. Yang pertama, claustrum dan scabium berasal dari lengkung neural vertebrae 1. Yang kedua, intercalarium berasal dari lengkung neural vertebrae 2. Dan yang ketiga, tripus berasal dari rusuk vertebrae 2. Intermuscular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah satu dengan yang lain. Fungsinya masih belum diketahui dengan jelas. Biasanya tersebar di seluruh tubuh, ikan lemuru bentuk C, ikan bandeng bentuk Y, serta dihubungkan dengan tulang lain oleh ligamentrum dan tendon. Vertebrae, perkembangan dan pertumbuhan tulang rangka terutama tulang belakang atau ossa vertebrae merupakan faktor penting pendukung kesehatan ikan. Tulang belakang berperan sebagai biomekanik penahan otot, fleksibilitas, dan elastisitas selama ikan bergerak. Selain itu, tulang belakang juga merupakan lokus penting penyimpan mineral serta ikut berperan dalam pengaturan fosfor homeostasis. Tulang punggung berkembang dari sklerotom yang terdapat di sekeliling notokorda dan batang saraf. Tiap-tiap pasang sklerotom berkembang menjadi 4 pasang rawan yang disebut arculia. Basidorsial atau arcuilla yang terletak di atas notokorda dan yang di depan akan berkembang menjadi cucuk neural dan basiventral. Arcuilla yang terletak di bawah notokorda dan yang di bawah akan berkembang menjadi cucuk hemal. Berdasarkan pembentukannya ada 2 macam tulang punggung. Yang pertama, monospondili, dibentuk dari persatuan interdorsal dan interventral suatu somita dengan basidorsal dan basiventral somita di belakangnya. Jika berhasil akan membentuk sentrum. Yang kedua, diplospondili. Jika tahap di atas gagal, maka dalam suatu somita akan terbentuk 2 ruas tulang punggung, misalnya pada ikan amia. Tulang punggung di badan berbeda dengan di ekor. Tiap-tiap ruas di badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan kanan. Pada ekor tiap ruasnya di bagian bawahnya terdapat 1 cucuk hemal dan di atas terdapat cucuk neural. Berikutnya yaitu bagian-bagian dari gambar diagram Alqualia yang terdiri atas interdorsal, basidorsal, notokorda, basiventral, dan interventral. Bagian dari gambar vertebrate batang ekor terdiri atas lengkung neural, sentrum rangkap, dan lengkung hemal. Rangka visceral. Rangka visceral terdiri dari struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi parin. Struktur ini terdiri dari 7 tulang lengkung insang. 2 lengkung insang yang pertama menjadi bagian dari tulang-tulang tengkorak, sedangkan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Pada ikan hiu lengkung insang terdiri dari beberapa potong rawan yang digabungkan menjadi jeruji basal. Potongan dorsal atau paringobranchial diikuti oleh epibranchial, ceratobranchial, dan hipobranchial dengan basin branchial yang memanjang sepanjang sentra. Jeruji insang rangka visceral. Branchial. 1. Basin branchial. 2. Hypobranchial, 3. Ceratobranchial, 4. Epibranchial, dan yang kelima,
laringobranchial. Ini merupakan bagian-bagian dari hiu. Laringobranchial, epibranchial, ceratobranchial, hypobranchial, dan basibranchial. Selanjutnya ada ruas tulang punggung ikan. Di sini ada neural spine, neural canal, neural arch, centrum, hymal arch, hymal canal, dan hymal spine, dan lain sebagainya. Kemudian ada rangka apendikular. Rangka apendikular adalah tulang penyokong sirip dan pelekatnya. Pada ikan terdapat 5 macam sirip, yaitu sirip tunggal atau sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur, dan sirip berpasangan atau sirip dada dan sirip perut. Ini adalah gambar dari rangka apendikular. Kemudian ada sirip, ada 4 macam sirip pada ikan, yaitu yang pertama heterosersal, yang kedua protosersal, yang ketiga dipisersal, dan yang keempat homosersal. Lalu ada tulang penyokong sirip. Di sini ada finray atau biasa disebut dengan jari-jari sirip, kemudian ada distal, middle, dan proximal. Kemudian di sini juga ada basal cartilages. Morfologi ikan. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut di perairan, dan pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan, yaitu bentuk luar ikan yang merupakan ciri-ciri yang mudah dilihat, diingat dalam mempelajari dan mengidentifikasi ikan. Bentuk luar ikan seringkali mengalami perubahan dari sejak larva sampai dewasa. Misalnya dari bentuk bilateral simetris pada saat masih larva berubah menjadi asimetris pada saat dewasa. Bentuk tubuh ikan merupakan suatu adaptasi terhadap lingkungan hidupnya atau merupakan pola tingkah laku yang khusus. Kemudian, secara umum Moyle and Chitz mengkategorikan ikan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, rover predator atau predator aktif. Misalnya famili Luchnadiae, Scombridae. Kedua, lean white predator atau predator tak aktif. Misalnya famili Escogidae, Belonidae, Centropomidae, dan lain-lain. Yang ketiga, surface oriented fish atau ikan pelagi, misalnya famili Carangidae. Yang keempat, bottom fish atau ikan demersal, misalnya famili Pistodidae, Bothidae, Pleuronidae, Soleidae, dan lain-lain. Yang kelima, ikan bertubuh bulat besar seperti belut, misalnya Muraenidae, Congridae, Ophididae, dan lain-lain. Predator aktif. Ikan ini mempunyai bentuk tubuh yang langsing atau lurus atau fusiform dengan mulut di ujung atau terminal dan batang ekor yang menyempit atau kecil dengan bentuk ekor
cagak, atau bulan sabit. Ikan-ikan kelompok ini selalu bergerak dan mengejar mangsa. Contoh ikan tuna. Bentuk tubuh dari ikan predator aktif sangat khas di perairan mengalir. Predator tidak aktif merupakan kelompok ikan piscivora yang mempunyai bentuk tubuh yang cocok untuk menangkap mangsa dengan cara menghadang ikan-ikan perenang cepat. Tubuh berbentuk ramping atau lurus, memanjang, seringkali berbentuk seperti torpedo. Kepala berbentuk rata dengan mulut yang besar dan bergigi. Sirip ekor cenderung membesar dengan sirip punggung dan anal berada jauh di belakang badan dan letaknya segaris. Susunan sirip ikan seperti ini memberikan daya dorong pada saat ikan ini akan meluncur dengan cepat untuk menangkap mangsa yang lewat. Kelompok ikan ini diantara lain ikan-ikan air tawar, Esocidae, Belonidae, Centropomidae. Selanjutnya, ikan pelagik. Ikan ini umumnya berukuran kecil, bentuk mulut superior, kepala berbentuk pipih, datar dengan mata lebar dan sirip punggung berada di bagian belakang badan. Morfologi dari ikan ini sesuai untuk menangkap plankton dan ikan-ikan kecil yang hidup di dekat permukaan air, atau insekta yang berada di permukaan. Contoh, ikan gambusia dan fundulus. Selanjutnya, ikan demersal. Ikan demersal mempunyai bentuk tubuh yang beragam. Gelembung renang dari ikan-ikan ini, kelompok ini mereduksi atau tidak ada. Ikan demersal terbagi menjadi 5 tipe, yaitu pertama, ikan dasar yang aktif mempunyai bentuk tubuh seperti ikan predator aktif tetapi berbentuk kepala rata, mempunyai punuk dan sirip dada yang besar. Yang kedua, ikan yang melekat di dasar merupakan ikan-ikan kecil dengan bentuk kepala rata. Sirip dada membesar dengan struktur yang memungkinkan ikan ini berada di dasar perairan. Struktur ikan ini banyak dijumpai di perairan berarus cepat atau daerah intertidal yang mempunyai arus yang kuat. Yang ketiga, ikan Batam Haider mempunyai kesamaan respon dengan ikan pelekat, tetapi tidak mempunyai alat pelekat dan cenderung mempunyai bentuk tubuh yang memanjang dengan kepala lebih kecil. Bentuk seperti ini lebih menyukai hidup di bawah batu-batuan dan celah-celah. Yang keempat, flatfish merupakan ikan dengan morfologi yang unik. Bentuk tubuh membulat dengan mulut berada di bagian ventral yang sangat memungkinkan untuk dapat mengambil makanan di dasar perairan. Spiracula berada di bagian atas dari kepala. Yang kelima, ikan bentuk ratail mempunyai bentuk bagian belakang memanjang seperti ekor tikus, kepala besar dengan hidung yang sangat jelas, dan sirip dada besar. Umumnya, ikan seperti ini berada di laut dalam. Ikan-ikan ini merupakan ikan pemakan bangkai dan memangsa invertebrata bentik. Selanjutnya, ikan berbadan bulat. Ikan ini mempunyai ukuran tubuh sepertiga dari panjang standar jarak antara hidung hingga pangkal ekor. Sirip punggung dan sirip anal memanjang dan sirip terletak lebih tinggi, sedangkan sirip pelvik lebih rendah dari badan. Mulut kecil dan dapat disembulkan, mempunyai mata yang besar dan hidung pendek. Yang terakhir adalah ikan dengan bentuk badan seperti belut. Golongan ikan ini mempunyai badan yang panjang dengan bentuk kepala tumpul, ekor meruncing atau membulat.
Jika dijumpai sirip-sirip yang berpasangan, misalnya sirip dada, biasanya kecil, sedangkan sirip punggung dan sirip anal sangat panjang. Sisik berukuran sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Ikan ini seringkali berada di celah-celah batu atau lubang dari karang atau batuan. Contoh dari ikan ini adalah, yang ada di kiri adalah ikan sila, dan yang di kanan adalah ikan hiu belut. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ditanyakan, bisa komen di YouTube atau di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.